Halo semuanya, buat moms dan bunda, balik lagi ke channel YouTube aku. Hari ini aku mau mereview beberapa produk, baik itu untuk empasi ataupun juga pakaian baby. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak buat video. Ya mungkin karena ngurus anak itu capek ya, dan gak ada waktu juga mau buat video. Paling ya aku buat video short-short gitu untuk di Instagram. Dan apa yang aku akan review hari ini yaitu Yap, beberapa barang baby itu pakaiannya dan juga perlengkapan empasi. Tapi di sini perlengkapan empasinya aku nggak termasuk semuanya ya, cuman yang sekedar menginfokan barang-barang yang murahnya gitu. Yuk kita langsung aja mulai video reviewnya. Nah di sini aku punya dua mangkuk empasi. Ini terbuat dari kaca ya. Ini bukan yang merek mahal itu loh, yang Little Dimple itu bukan. Ini merek yang biasa. Review yang warna kuning aja ya. Tuh. Ini ada takaran di wadahnya. Ini sampai 180 ml. Tapi di sini tulisannya cuma 160 ml. Karena kalau sudah full sampai atas itu 180 ml. Nah, kacanya ini yang pasti anti panas dan juga kuat kalau misalnya masuk di freezer. Ini sudah aku coba berkali-kali untuk masak empasi anakku. Dan juga tutupnya ini, dalamnya ini ada karet. Nah, yang warna putih ini karetnya, biar dia menutup dengan rapat. Dan yang gambar bunga ini adalah untuk mengeluarkan uapnya. Jadi kalau misalnya kalian mau masak pakai tutup maksudnya, nah kalian bisa buka ini. Dan ini juga rapet ya, maksudnya kedap udara, tidak bakal masuk udara. Tuh, ini aku bakal liatin kalau misalnya ditutup. Ini juga nggak mudah tumpah. Sayangnya aku nggak punya air, aku malas mau ngambilnya. Nah, yang jelas ini nggak mudah tumpah ya. Dan ini harganya sangat-sangat murah, cuman 20 ribuan. 20 berapa gitu, nanti aku tulis aja di description. Ini aku beli dua, nanti rencananya aku mau beli lagi gitu untuk stok. Dan warnanya ini ada warna kuning, warna pink, warna biru, warna hijau kalau nggak salah. Terus aku punya mangkuk yang berbahan plastik. Meskipun plastik tapi ini BPA free dan aman untuk bayi. Nah ini tuh sebenarnya isinya tuh ada 4, tapi yang satunya tutupnya nggak tahu kemana ya. Jadi aku ambil 3 aja untuk review. Warna satunya lagi tuh warna hijau toska gitu. Nah, ini aku review yang warna ungu ya. Nah ini sebenarnya ada takarannya, cuma takarannya nggak kelihatan karena dia mengikuti warna dari mangkuknya. Ini ukurannya sampai 140 ml sepertinya ya. Kalau di sini 120 ml tulisannya. Nah ini yang tutup di atas ini untuk mengeluarkan udaranya. Jadi kita tekan aja yang tulisan open. Nah kita buka seperti itu aja. Lalu kita buka tuh. Dan ini juga kedap udara dan juga tutupnya itu rapat ya. Meskipun kelihatannya kayak murahan gitu ya, tapi ini bagus loh. Dan ini juga tahan panas dan juga tahan di suhu yang dingin seperti di freezer. Nah ini harganya satu paket isi 4 berapa ya? 30 ribuan kalau nggak salah. Nanti aku tulis aja di description box di toko dan juga harganya ya. Nah terus aku punya ini mak-mak. Ini kalau nggak salah dari Pigeon. Aku direkomendasiin ini sama teman aku karena usia anakku kan sudah menginjak 11 bulan. Dia nggak bisa minum pakai DOT sama sekali karena udah terbiasa BBF dari bayi umur 0 bulan sampai sekarang itu nggak pernah mau pakai DOT. Cuman awal-awal aja bisa pakai DOT. Jadi aku nyari yang tutupnya itu kayak spout, tapi anakku itu belum bisa nyedot. Jadi spoutnya itu yang nggak disedot udah keluar. Nah contohnya ini. Nah ini kan kepalanya. Tuh, ini silikon. Nah ini lubangnya agak besar, jadi begitu dimasukin ke mulut itu sudah keluar airnya. Jadi kalau misalnya habis makan itu minum pakai ini. Sebenarnya anakku bisa minum langsung di gelas, cuman kan suka tersedak. Jadi aku mencari barang yang sekiranya bisa meminimalisir tersedak. Nah, ini aku beli. Nah ini yang 4-in-1, jadi satu gelas ini tutupnya itu ada 4. Ini yang pertama. Ini yang spout. Nah ya terus ada yang dot tapi nggak aku bawa contoh dotnya. 2 udah ya. 3 itu kayak ini sebelah tuh. Nah ini anakku belum bisa pakai, belum bisa nyedot, nggak tahu kenapa dia nggak mau. Terus yang terakhir bisa jadi gelas dan ini tutupnya. Ini kita coba ya. Nah tuh, ini ada lubang untuk mengeluarkan air, jadi bisa langsung minum kayak gini. Nah ini
harga satu paknya itu 90 ribuan sampai 100 ribu lah kalau misalnya di toko-toko tertentu ya. Nah, dan ini juga ada takarannya, isinya itu kalau sampai di tulisannya itu 180 ml, ini nggak kelihatan ya karena takarannya itu warnanya sama kayak gelasnya, 180 ml. Jadi kalau buat minum susu bisa, buat minum air bisa gitu. Nah, terus di sini aku punya bumbu empasi yang biasa aku pakai dari awal anakku empasi. Nah, ini namanya bumbu. Wow. Bumbu. Ini ada kaldu ayam dan ini ada kaldu jamur. Nah, aku nggak beli kaldu sapinya karena aku beli yang merek lain. Nah, ini kandungannya itu tanpa MSG sama sekali dan tanpa gula garam. Jadi kalau misalnya bayinya kurang suka yang hambar, bisa ditambah sendiri gula garam. Orang kesehatan itu kan untuk anak bayi di bawah 1 tahun itu tidak disarankan dulu untuk mengkonsumsi gula dan garam. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih menurut aku ya. Tapi jangan berlebihan. Tergantung bayinya sih sebenarnya. Ini ada bubuk keju dari bumbu juga. Ini udah botol kedua aku, sama ini juga sih sebenarnya sudah botol kedua aku dari awal empasi anakku. Yang ini harganya sama yang ini, kalau nggak salah 28.000 aku beli. Ini isinya 90 gram, lumayan banyak. Sampai berapa bulan ya aku pakai ya, tergantung sih sebenarnya, tergantung pemakaian, sering pakai yang mana. Karena aku sering pakai yang ayam, jadi duluan habis yang ayam. Nah, terus kalau yang keju ini sering aku buat untuk empasi, dan juga bisa dicampur di makanan juga sih, makanan utama maksudnya. Misalnya kayak apa ya ditambahin aja gitu biar ada gurih-gurihnya gitu. Nah, kalau ini harganya 30.000 kalau nggak salah, nanti aku tulis semua di description box bersama. Terus di sini aku punya kaldu sapi. Ini mereknya Maseko. Ini kaldu sapi, tapi ini kandungannya ada gula dan garam, tapi tetap no MSG. Tapi ada gula garamnya, jadi yang ini lebih kerasa gurihnya gitu kalau misalnya dimasak. Tapi aku cuman beli yang sapi karena kan untuk masak daging sapi itu jarang-jarang, jadi aku beli yang ini aja lah gitu. Ini harganya murah. Kalau beberapa online shop ada yang di bawah 20.000 dan juga ada yang di atas 20.000. Nanti aku tulis aja di description box. Nah, untuk masaknya di sini aku pakai minyak kelapa. Awal-awalnya emang aku tuh pakai butter. Aku pakai butter itu mereknya merek Anchor yang unsalted butter. Di sini aku pakai minyak kelapa dari Lingkar Organik. Terus seperti ini. Ini isinya 1 liter ya, 1 liter 1000 ml. Nah, ini 100% dari kelapa asli ya. Itu buah kelapa segar, komposisinya hanya buah kelapa segar. Ini aku beli murah, berapa ya nanti aku tulis aja di description box berapa harganya dan toko aku yang kelapanya menurut aku. Jadi kalian bisa pakai ini untuk empasi anak kalian, untuk goreng kayak finger food bisa, terus juga untuk menumis bisa, dan juga ini bisa kita pakai sendiri kok, nggak khusus untuk empasi sebenarnya. Nah, karena untuk bayi umur 6 bulan, 7 bulan itu kan masih teksturnya itu bentuk kayak bubur mat puree. Nah, jadi aku beli blender aja biar mempersingkat waktu. Selain habis di blender juga disaring lagi, tapi aku untuk menghaluskannya biar nggak capek aku pakai blender. Ini aku beli blender kayak gini tuh, mereknya. Ini kukira agak lebih kecil sih, ternyata agak lebih besar. Nah, ini harganya cukup murah, berapa ya? Aku beli 70 ribuan. Pisaunya itu ada 4 tuh. Ini mau dibilang chopper juga bisa, mau dibilang blender juga bisa. Tapi ininya dari plastik ya, bukan dari kaca. Tapi ini kuat. Nanti kalau udah colok, ini tinggal pencet-pencet aja. Nah, awal-awal itu kan masih makan bubur, jadi anakku itu aku pakai mangkok aja, mangkok dari silikon. Aku beli yang mangkok seperti ini. Sebenarnya aku tuh udah dapat dari teman aku satu set feeding set gitu, yang untuk bayi dari silikon seperti ini. Nah, jadi aku inisiatif beli sendiri mangkoknya yang warnanya sama seperti yang dikasih sama temanku. Nah, ini. Nah, karena aku awal-awal nggak tahu ya kalau pakai sendok yang dapat dari teman aku tuh lumayan agak besar. Jadi beberapa hari kemudian aku beli aja sendok silikon. Ini aku beli dari Sugar Baby. Ini satu pasang, itu harganya berapa ya? Aku lupa. Satu pasangnya aku belinya di offline store sih biar cepet. Nah, tapi aku nanti cariin toko yang lebih murah harganya. Tapi ini yang merek Sugar Baby ya, karena ada yang merek-merek biasa gitu yang bukan Sugar Baby mirip seperti ini. Cuman aku nggak tahu itu bahannya sama atau enggak. Nah, ini silikon ya, tuh.
Jadi kalau misalnya dimasukin di mulut bayi itu nggak sakit ya, apalagi mereka kan belum ada gigi ya. Ini aku random aja ya, karena aku nggak punya talenan khusus untuk apa ya, empasi, karena kan nggak mungkin disamain sama talenan yang ada di rumah orang tuaku, karena aku masih tinggal di rumah orang tuaku. Jadi aku beli aja talenan seperti ini. Ini harganya murah sekali, cuma belasan ribu. Nah ini bagian depan dan ini bagian belakang. Ini bahannya plastik nggak tahu plastik apa ya, tapi keras dan kuat, tapi enteng bahannya. Ini bagus, aku beli 2 sih. Satu lagi warna pink. Untuk nyimpen santan itu sebelumnya kan aku taruh di plastik kecil gitu. Nah agak repot sih sebenarnya mengeluarkannya untuk mencairkannya. Nah jadi aku inisiatif beli wadah, sebenarnya wadah es sih, ice cube gitu ya, ice cube. Nah ini dari silikon, jadi mudah sekali untuk dikeluarkan. Jadi santan-santannya itu aku masukin di sini tuh sampai bisa setengah sih, bisa penuh. Nah, jadi begitu santannya ditaruh di freezer, itu kan biar awet ditaruh di freezer. Nah abis dia keras, jadi tinggal kita keluarin aja, pencet kayak gini tuh, keluar dia. Ini tutupnya jadi lebih higienis karena ada tutupnya tuh. Nanti aku tulis aja di description box aku beli di toko apa dan harganya berapa. Lanjut, di sini aku nggak punya food container, jadi untuk nyimpen kayak keju, terus nyimpen bahan-bahan yang lain untuk empasi. Jadi aku beli satu pak ya, isinya beberapa, ada berapa piece gitu. Nah itu mereknya Kalista seperti ini. Nah itu harganya murah sekali, aku beli cuman 40-an atau 50-an gitu, isinya banyak. Nah ini aku kasih lihat ya. Nah ini yang bagian tinggi, ini bisa jadi toples sih sebenarnya. Tuh, ini masih ada isinya lagi. Tuh. Dia per ukuran itu ada 2 piece. Nah yang besar seperti ini ada 2, terus yang sedangnya ini ada 2 juga, beserta dengan tutupnya. Warnanya itu macam-macam, ada yang bening dengan tutup putih, atau juga yang warna ungu, hijau, dan biru kalau nggak salah. Nah ini aku beli yang warna ini ya, abu-abu dan tutupnya putih. Terus ada juga yang ukuran seperti ini. Nah ini aku biasanya untuk naruh keju dan juga naruh butter tuh. Nah ini ada 2, masing-masing 2 intinya. Ini aku kasih lihat satu aja yang ukuran seperti ini. Terus ada ukuran yang lebih sedangnya lagi, terus seperti ini kan agak beda ya. Dan ada yang lebih kecilnya lagi. Nah ini biasanya aku suka taruh kalau misalnya aku tidur tempat mertua, aku masukin bahan-bahan empasi yang kecil-kecil itu, nah di wadah seperti ini. Ini sangat membantu sekali ya menurutku. Jadi nggak repot gitu bawanya pakai plastik. Jadi nggak kita masukin di sini aja gitu. Nah terus ini ada yang wadah besarnya. Jadi untuk naruh sayur bisa, untuk naruh wadah-wadah yang lain kayak daging ataupun pokoknya perdagingan untuk empasi bisa ditaruh di sini. Nah ini juga ada 2 piece. Nah biar makannya itu nggak lebar kemana-mana, jadi bagusnya itu dipakein celemek ya. Nah ini aku ada 2 macam celemek yang kecil dan juga celemek yang seperti rompi gitu ya. Nah ini kalau yang celemek kecil, sebenarnya aku ada 3, ini 1 dan 2 lagi itu lagi dicuci. Jadi aku ambil yang ini aja contohnya. Ini murah, nggak sampai 10.000 harganya, dan juga 2 macam lagi yang seperti ini. Nah itu nggak sampai 10.000 juga aku beli, dan itu bahannya bagus. Ini seperti blue suede gitu. Ini yang seperti rompi, aku beli 2 motif. Cuman anakku nggak mau ya pakai ini, jadi cuma sekali aku pakai. Cuman kalau anaknya nggak gerahan, mungkin dia suka pakai ini. Nah karena ini lebih besar posisinya, jadi pas ditaruh di badan itu full menutupi baju. Nah tuh seperti ini. Nah ini di belakangnya ada kantong, jadi bisa kita balik. Jadi kalau misalnya makanannya tumpah-tumpah, itu makanannya bisa jatuhnya ke sini, jadi nggak jatuh kemana-mana gitu waktu dia makan. Ini harganya aku nemu yang agak lumayan murah di toko itu, atau harganya berapa lupa, nanti aku tulis aja di description box nama toko dan juga harganya. Nah ini motif yang Elsa. Nah ini satunya lagi motif yang seperti ini. Motif lain juga banyak di toko itu, nanti kalian bisa pilih dia sendiri aja. Nah ini meja untuk makan. Ini menurut aku yang bagus dan juga harganya lebih murah dari yang lain. Nah aku dapat di satu toko yang lumayan murah, harganya cuma 306.000 kalau nggak salah. Nah kalau di toko lain itu bisa di 330, 325 dan 300 berapa gitu ya kalau misalnya di offline shop. Ini aku ambil motif yang warna abu-abu karena kehabisan yang warna krem, padahal yang warna krem itu netral, warnanya itu coklat ya, bagus. Tapi aku ambil yang meja. Nah ini mejanya yang alasnya ini bisa dibuka seperti ini, jadi kalau misalnya kotor bunda bisa langsung cuci, nggak perlu cuma ngelap-ngelap aja, tinggal dicuci aja udah bersih. Ininya karena kemarin sempat aku cuci, jadi ini aku lepas, aku nggak bisa masukinnya lagi. Nah ini bisa dilepas sih sebenarnya kalau mau cuci, kalau misalnya kotor ya dipegang sama anak kita pas dia lagi main sesuatu. Nah ini habis makan buah naga kotor.
Nah ini bisa dilepas dan juga seperti ini ya, kalau misalnya mau dibawa kemana gitu. Dan juga mejanya ini bisa dilepas. Nah tuh mejanya bisa dilepas, jadi kalau misalnya anaknya nggak mau pakai meja, dudukin aja di sini. Kalau mau pakai meja ya bisa di-adjustable gitu ya. Nah ini untuk kakinya, ini bisa pendek dan juga bisa tinggi. Nah, ini males ambil yang tingginya, jadi aku lihat yang ininya aja ya, yang pendeknya aja ya. Nah ini bisa ditinggiin juga, jadi setara sama meja makan kita. Bisa juga dipakein roda, ada rodanya kok kalau misalnya bosen gitu ya, mau duduk nggak gerak-gerak gitu ya, anaknya males misalnya harus digoyang-goyangin, nah itu bisa pakai roda. Rodanya itu ada 4, jadi dimasukinnya di sini, ada lubang di sini, dimasukin di sini ya. Nah ini ada safety beltnya. Nah tuh, jadi pas anak makan itu bisa dipakai safety beltnya seperti ini. Satu lagi seperti ini. Jadi kalau misalnya anak gerak-gerak atau mau berdiri gitu ya, kayak anak saya kalau makan maunya berdiri jadi nggak bisa bergerak gitu. Oke, itu aja untuk perempasian. Kalau yang lainnya itu menurut aku harganya agak mahal yang aku punya, maksudnya nggak terlalu affordable. Jadi hanya ini aja yang aku videoin dan aku review. Nah ini apa ya, aku kan punya kado dari temen aku, itu stroller, kayak stroller bayi kayak sepeda gitu loh. Nah itu kan minimal untuk anak usia 1 tahun pakainya ya. Nah karena anakku itu kemarin baru 10 bulan, tapi aku kayak coba gitu keluarin dan pakai. Cuman karena dia belum mantep duduknya, maksudnya bukan belum mantep sih, kayak itu kan pijakannya, dudukannya tuh kayak sepeda ya, jadi kan agak keras, jadi kurang nyaman mungkin ya kalau misalnya duduk. Jadi aku inisiatif cari alas gitu lah, alas stroller apa gitu, dan aku nemu yang memang khusus untuk sepeda itu, yang merek eksotik gitu loh. Nah jadi aku nemu ini alas strollernya. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini sudah sampai depan ya, tuh kain-kainnya sudah sampai depan, dan ada memang yang cuma batas seperti ini saja. Tapi aku beli yang sampai ke batas depannya biar lebih nyaman. Ini aku dapat harga 69.000, sedangkan di toko lain itu 80-an gitu masih. Dan juga ada yang 100.000 untuk motif lainnya. Nah ini aku beli motif yang polos aja biar sama-sama sepedanya warna hitam. Di sini sudah ada safety belt, jadi lebih aman kalau dipakein. Jadi kalau misalnya anaknya gerak-gerak gitu ya, jadi aman gitu, nggak jatuh. Nah di sini juga ada pengaitnya untuk dikaitkan ke sepedanya biar lebih kenceng, nggak mudah jatuh. Ini juga empuk ya bagian untuk dudukannya tebal. Nah jadi anak itu lebih nyaman duduknya. Nanti aku tulis aja nama toko dan juga harganya di description box. Aku kasih gambar kalau udah dipakai di sepedanya ya. Dan kayak gini gambarnya. Nah ini aku ada piyama bayi. Ini ada 2. Ini ada motif polka dot coklat, dan juga ada yang motif bunga. Nah ini bahannya bagus ya, salur-salur. Ini kelihatannya kayak memang nggak nyerap keringat, cuman bahannya itu adem. Kalau misalnya dipakai apalagi di ruangan ber-AC, itu dia bakal ikutan adem bahannya, nggak panas gitu lah. Ini bahannya nggak nyakitin kulit bayi, halus banget dalamnya itu. Ini motifnya ada bunga, ada polkadot, ada juga beruang. Tapi yang aku beli di toko ini nggak ada motif beruang, jadi aku beli yang motif ini aja, bunga sama polkadot tadi. Celananya itu seperti ini. Tuh. Ini kerahnya dia kayak jahit neci gitu ya, tapi rapi, tenang aja. Begitu juga yang lainnya. Nah di kakinya juga ini dijahit neci, tapi rapi ya. Warnanya juga ada macam-macam, nanti aku tulis aja di description box aku beli toko mana dan harganya. Next aku punya jumper panjang, cocok juga sih sebenarnya untuk dipakai pergi-pergi ataupun juga di rumah gitu ya. Nah ini aku punya 2 motif, yang satu motif beruang warnanya abu-abu, dan satu lagi motif seperti ini warnanya biru dongker. Nah kalau yang biru dongker ini mungkin agak lebih nerawang ya kelihatannya dibandingkan yang abu-abu tadi, cuma bahannya itu lembut, halus, kaos katun gitu. Dan sablonannya ini nggak mudah retak dan juga nggak mudah luntur ya, meskipun harganya itu sangat murah. Berapa ya, cuma 20 ribuan kalau nggak salah aku beli. Dan juga ini di bawahnya dia memakai kancing jepit dari besi, bukan yang plastik ya, tapi yang besi tuh, jadi kuat tuh. Bukanya aja nggak susah tuh. Nah ini yang motif beruangnya lucu ya, ini bisa dipakai cowok dan juga cewek, jadi unisex gitu ya. Ini aku ambil ukuran 6-12 bulan dan masih bisa dipakai sama anakku sekarang karena badannya gak terlalu besar. Next, perlegingan duniawi, karena anakku cewek jadi aku beliin aja legging kalau misalnya untuk di rumah ataupun pergi-pergi gitu ya. Nah ini leggingnya murce sekali guys,
Yang ukuran XS itu harganya cuma 10.000, masih ada kembalian. Dan yang ukuran S itu harganya berapa ya? Di atas 10.000, aku lupa, nanti aku tulis aja ya. Nah ini yang motif, ini bahannya bagus ya. Ini kaos, karet kaos gitu, tapi bahannya itu premium dan nggak berbulu. Terus apa ya, lepas gitu, jadi bagus aja kalau dipakai sama bayi gitu ya, gemes-gemes gimana gitu ya. Warna coklatnya, ini aku sering pakai untuk di rumah, untuk sehari-hari gitu ya, kayak Amena gitu ya, suka pakai legging tuh. Nah ini warna hijau, yang ini ukurannya agak lebih kecil. Aku kemarin mikirnya kayak apa ya, nggak jauh beda gitu, nggak terlalu kecil ya gini. Kecil sekali. Ini muat kok untuk anak di bawah 6 bulan ya, kalau misalnya badannya gede. Ini bisa langsung pakainya. Nah ini warna hitam, aku ambil yang netral. Tuh, bisa ditarik sampai tuh. Dan ini nggak mudah kendor ya. Karetnya ini bagus, bahannya itu premium loh, sumpah. Aku pernah beli di kota aku sih. Bahannya itu katun, tapi bukan katun karet, jadi mudah apa ya, mudah lebar. Nanti bahan punya overall, ini aku nemu nggak sengaja karena toko itu lagi live, jadi aku buka. Pas aku buka ternyata aku nemu ini. Nah ini overall, ini dalemannya. Ini motifnya beruang-beruang gitu ya, tuh. Ini bahannya katun combat, yang katun beneran 100% katun itu. Tapi meskipun harganya murah, ini nggak mudah luntur ya sablonannya. Bukan sablon sih, ini print kalau nggak salah. Tuh. Ini overallnya, ini kemarin sempet lepas ya kancingnya, jadi aku jahit kembali pakai benang hitam. Sebenarnya benang itu warnanya coklat, mengikuti bajunya. Lucu banget. Lucu banget. Nah ini bahannya kaos tebel kayak sweater gitu tuh. Nah ini sablonannya juga bagus, nggak mudah luntur, nggak mudah retak. Aku pilih motif ini karena lucu aja gitu, netral ya. Ini bisa dipakai cowok dan juga cewek. Ini harganya satu set berapa ya, aku lupa, nanti aku tulis aja di description box dan juga nama tokonya. Terus aku punya bantal bukan bantal bayi sih sebenarnya. Ini bantal biasa, cuman karena ukurannya itu agak kecil tuh. Jadi menurut aku bisa untuk bayi mulai dari umur 7 bulan atau 8 bulan. Ini aku beli di toko namanya Scandia Home. Ini ada mereknya. Ini isinya dakron, bukan yang bulu angstel sintetis gitu ya, bukan. Nah, tapi ini harganya murah, 29.000, jadi aku beli aja, aku beli dua. Satu untuk kepala dan satu untuk guling ceritanya. Tapi karena anakku males untuk pakai bantal kepala, jadi ini aku jadiin guling aja. Kadang juga aku kalau misalnya menyusui, aku suka pakai ini. Nanti aku tulis di description box nama toko dan juga. Nah ini ke pergendongan duniawi. Jadi awal-awal itu aku cuma pakai jarik ya, tapi aku cari-cari cara pakai jarik yang untuk newborn biar dia M-shape gitu. Nah tapi lama-lama sakit ya di punggung. Nah terus aku coba cari gendongan M-shape, tapi emang agak ribet sih. Kalau yang nggak suka ribet-ribet mungkin ini nggak mau. Jadi kalau misalnya bundanya mau masak atau mau ngapain, nah itu bisa nyambil sambil gendong pakai ini kalau anaknya nggak mau ditinggal gitu. Emang agak belibet sih, harus belajar juga cara makainya. Lanjut ke pergendongan lagi. Di sini aku punya gendongan gendongan instan ya namanya. Pokoknya yang cuman kayak gini tuh, segi 4 dan langsung masuk. Nah ini mereknya Petite Mini. Tuh. Ini murah harganya 100.000, masih ada kembalian. Nah ini pakainya cuman seperti ini saja, simple. Tuh, tinggal masuk aja bayinya ke sini, mau itu posisi M shape atau posisi miring tiduran ya, terserah di bundanya bagaimana senyaman dan mudah. Ini terakhir ke pergendongan. Ini untuk pergi-pergi sih sebenarnya cocoknya, karena anakku nggak mau lagi di stroller ya ketika umur berapa ya. Jadi kalau misalnya pergi ke mall atau pergi kemana itu kan capek ya sebenarnya mau gendong kalau nggak pakai gendongan. Nah terus juga suami aku yang biasanya gendong gitu. Nah jadi biar punggungnya nggak capek, tangannya nggak capek, jadi kita beli ini aja. Ini dari Cuddle Me. Ini yang tipe apa ya? Aku lupa tipenya. Ini harganya lumayan sih menurut aku. Cuman emang sesuai sama kualitas. Nah, tuh. Aku pilih yang warna seperti ini. Aku pilih yang netral aja warnanya. Bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Jadi kalau misalnya dipakai suami kan nggak terlalu girly ya. Tuh. Tapi ini nggak bisa untuk hadap depannya, ini cuma bisa untuk hadap ke kita dan juga di di belakang. Ini safety beltnya itu bagus ya, kenceng. Tuh, kenceng ya. Nah ini nanti dipakainya seperti ini. Di bayinya di depan sini, nah ini di belakang.
Yang di belakangnya ini nanti dikaitkan juga tuh. Nah, jadi nggak capek bawanya, anaknya juga nyaman dan kita juga nggak capek. Oke Bunda, sekian dulu review dari aku. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen di bawah. Sampai ketemu di video lainnya. Bye.